responden terkait isu politik dinasti. Dengan format pertanyaan, apakah menurut Anda isu politik dinasti menjadi wacana publik akhir-akhir ini merupakan masalah serius yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 yang luber dan jurdil? Hasil survei Polstat Indonesia memperlihatkan bahwa mayoritas publik atau 65,9% responden berpendapat bahwa isu politik dinasti bukan masalah serius yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, isu politik dinasti adalah isu musiman yang sering muncul dalam setiap hajatan pemilu atau pilkada yang tidak terlalu mempengaruhi opini dan pilihan publik dalam pemilu ataupun pilkada. Hanya 23,5% responden yang menilai isu politik dinasti sebagai masalah serius yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan pemilu 2024. Sedangkan 10,6% responden tidak menjawab alias tidak tahu. Secara demikian dapat disimpulkan bahwa isu politik dinasti ternyata belum menjadi keprihatinan masyarakat luas dan masih terbatas sebagai isu elit. Perkembangan elektabilitas capres-cawapres jelang Pilpres 2024. Kami menanyakan kepada para responden, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden yang diikuti 3 pasangan capres-cawapres yang telah ditetapkan KPU RI, yakni Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud, pasangan manakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres, bagian terbesar pemilih atau 43,5% responden menegaskan pilihannya pada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Lantas 27,2% responden menyatakan akan memilih paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD, diikuti oleh Anies Caimin yang dipilih oleh 25,8% responden. Sementara itu 3,5% responden masih belum dapat menentukan pilihannya alias undecided. Data Polstat ini menjelaskan bahwa jika Pilpres dilaksanakan saat ini, Prabowo Gibran menang dalam 1 putaran masih cukup terbuka. Mengingat dari waktu ke waktu elektabilitas mereka terus meningkat, sedangkan paslon Ganjar Mahfud dan Anies Caimin bersaing memperebutkan 1 sisa tiket ke putaran kedua, atau bisa juga keduanya sama-sama tereliminasi dalam 1 putaran saja. Kami sampaikan dan kami tanyakan kepada para responden, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu, partai apakah yang akan Anda pilih dari 18 partai peserta pemilu di bawah ini? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, PDI Perjuangan masih akan menjadi pemenang dengan elektabilitas 19,2%. Namun dalam survei terakhir, elektabilitas PDI Perjuangan terus menurun dan dominasinya dalam politik Indonesia dibayangi oleh Partai Gerindra yang mengalami perkembangan elektabilitas begitu besar. Sebanyak 17,5% responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. Setelah Partai Gerindra, 4 partai politik yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKB memiliki elektabilitas yang relatif berimbang. Sementara itu untuk partai non-parlemen nampaknya hanya Partai Perindo dan PSI yang berpeluang lolos ke Senayan. PSI pasca dipimpin Kaisang Pangarep lumayan progresif perkembangan elektabilitasnya. Namun sayangnya Partai Perindo akhir-akhir ini justru menunjukkan tren yang mandek yang dapat mengancam ambisinya tembus ke Senayan.